Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah kita memahami siapa Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca paling tidak 17 kali sehari semalam dalam salat, itu Allah itu adalah Rabbil Alamin. Dia adalah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dan dia pula lah Malik Yaumiddin. Kemudian masuk kepada ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan kepada kita mesti mengenal siapa Allah yang kita sembah itu, yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui ayat-ayatnya. Setelah kita mengenal Allah, baru kita sadar bahwa kita ini hambanya, dan hanya kepadanya sajalah kita beribadah, taat, patuh, tunduk, mengabdi, dan merendah diri. Itulah dia Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Coba perhatikan ini. Dalam kaidah tata bahasa Arab, Iyyaka itu adalah maf'ul bih muqaddam namanya. Barangkali sebagian antum sudah belajar maf'ul bih. Tentu lebih-lebih lagi yang takhasus bahasa dan takhasus nahwu Arab. Maf'ul bih itu bisalah bahasa kitanya objek penderita. Biasanya objek diletakkan di belakang setelah fi'il dan fa'il. Objek. Misalnya si Badu melempar anjing. Nah, kata-kata anjing itu di belakang, dia objek yang kena sasaran. Nah, objek itu dalam tata bahasa Arabnya adalah maf'ul bih. Kemudian dikedepankan letaknya, namanya dimuqaddamkan, diletakkan di depan. Iyyaka, sebenarnya kan na'buduka, kami menyembahmu, menyembah engkau. Tapi kata-kata engkaunya didahulukan. Iyyaka na'budu, engkau kami sembah. Kenapa didahulukan? Namanya untuk takhsis, sekaligus untuk lil hasar, pembatasan namanya. Itu maka diterjemahkan orang bahasa kita, hanya kepadamu, hanya kepada engkau saja kami menyembah. Di mana letak sajanya? Hanya kepada engkau saja. Di mana pula letak hanyanya? Itu tambahan. Untuk menjelaskan kita tidak akan menyembah, tidak akan beribadah
tidak akan taat, tidak akan tunduk, tidak akan berdoa, memohon, meminta, mengadu, bersandar, kecuali hanya kepada Allah. Maka didahulukan objeknya. Itu juga menandakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang pantas, yang wajar, yang patut untuk disembah, diibadahi, kecuali hanya Allah Rabbil Alamin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Malik Yaumiddin. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh abang-abangnya atau kakak-kakaknya. Apa itu ibadah? Ibadah orang terjemahkan bahasa kitanya menyembah, penyembahan, pengabdian. Itu terjemahan orang bahasa kita. Yang didasari dengan ketundukan, ketaatan, kepatuhan, merendah diri. Ada satu lagi, karena cinta. Kita adalah makhluk kok. Makhluk artinya yang dicipta. Tentu ada yang mencipta. Yang mencipta adalah Khaliq. Apa? Yang dicipta makhluk. Yang mencipta hanyalah satu. Sesuatu yang dicipta banyak. Kita adalah di antara makhluk yang Allah ciptakan. Setiap sesuatu yang diciptakan ada maksudnya untuk apa dicipta. Ada tujuannya. Karena Maha Suci lah Allah, Maha Sempurna lah Allah, daripada mencipta sesuatu tanpa maksud, tanpa tujuan. Ma khalaqta hada batila. Tidak ada satu ciptaan Allah pun yang dicipta tanpa maksud, tanpa tujuan, sekedar untuk main-main olok-olok. Batil namanya itu. Kita harus tahu untuk apa kita dicipta. Langsung Allah yang mencipta kita itu memberitahu bahwa kita diciptakan agar supaya kita beribadah kepadanya. Bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Siapa yang dapat ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa, melainkan liya'buduni, agar mereka menyembah, beribadah kepadaku. Bukan untuk menyembah, tapi agar. Linya likai. Itu Allah yang mencipta kita, memberitahu kita melalui Rasulnya. Karena kita diciptakan agar supaya kita beribadah, taat, tunduk, patuh kepadanya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Maka diserulah kita manusia ini melalui utusannya, itu Rasul. Ya ayyuhan nasu, siapa bisa nyambung? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Itu seruan kepada semua manusia. Seruan pertama dalam surat Al-Baqarah adalah itu. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu
kepada yang telah menciptakan kamu. Karena kamu itu diciptakan tidak lain tidak bukan agar kamu itu beribadah kepadanya. Paham tuh? Ini yang kita baca dalam Al-Fatihah, bahwa kita tidak akan beribadah, tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Bacaannya iyyaka na'budu. Dikenalkan kita dulu siapa yang kita sembah. Yang kita sembah itu dalam surah Al-Fatihah didahulukan menyebut Rabbil Alamin. Ya, antum ya bi. Yang kita sembah itu, yang kita beribadah kepadanya itu adalah pertama Rabbil Alamin ya. Yang kedua dia adalah Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Yang keempat Malikabi. Siapa yang paham yang empat ini, mengerti dia. Paham, mengerti dia. Direnungkannya, dipikirkannya, dihayatinya. Lahirlah pengakuannya, iyyaka na'budu. Kalau begitu, ya memang hanya kepadamu saja kami beribadah, kami menyembah. Ini namanya kaji dasar, pelajaran dasar dalam akidah. Kalimat itu pengakuan, mengakui, menyatakan, ikrar bahwa kita tidak akan menyembah, tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Rabbil Alamin, kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada Malik Yaumiddin. Karena segala sesuatunya selain itu tidak wajar, tidak pantas, tidak layak untuk disembah, untuk dipuja, untuk diibadahi. Karena selain daripada itu adalah makhluk sama dengan kita. Kita ulang-ulang membaca itu setiap rakaat, atau kita simakkan imam membacanya. Sehingga didahulukan kepadamu, kepada engkau. Didahulukan menyatakan taksis. Apa taksis? Penkhususan. Dan menidakkan penyembahan kepada lain. Jadi didahulukan taksis, mengkhususkan hanya kepadamu saja. Hanya kepadamu saja kami beribadah. Yang lain tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk diibadahi. Karena yang lain itu makhluk sama dengan kita. Baru setelah itu iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu apa? Iyyaka nasta'in, apa artinya? Hanya kepadamu saja kami minta tolong. Namanya isti'anah. Coba baca. Isti'anah. Isti'anah. Artinya minta tolong. Kalau kami yang minta tolong, nasta'inu. Kalau aku asta'inu. Sama dengan yang tadi. Hanya kepadamu saja kami minta tolong, mohon pertolongan. Apa ini? Minta tolong ada dua, isti'anah ada dua. Kita dibolehkan minta tolong, bahkan disuruh tolong menolong. Wasta'inu. Minta tolonglah. Boleh.
atau ta'awanu, saling tolong menolonglah, atau saling minta tolonglah juga boleh, beristianah boleh. Kenapa sulit betul untuk konsentrasi selama 4 jam? Sulit. Pertama, minta tolong kepada sesama kita, kepada sesama makhluk dalam wilayah kemampuan, kesanggupan makhluk. Itu boleh. Selagi ada kemampuan makhluk, ada kesanggupannya, bisa kita menolong sama kita. Ambilkan buku saya, tolong belikan bantu ini, itu bila minta tolong. Tapi di luar kemampuan makhluk, di luar wilayah makhluk, haram hukumnya kita minta tolong. Itu hanya ditujukan kepada meminta tolong kepada Allah pada dasarnya dalam segala hal kita diperintah meminta tolong, mohon bantuan kepada Allah. Sebutlah nama Allah. Ketika kita lemah, tidak berdaya, ketika kita butuh, mohonlah kepada Allah, lalu berusahalah mencari bantuan. Sebenarnya begitu. Tapi ada satu lagi yang kita haram hukumnya, bahkan bisa jadi syirik hukumnya, kalau kita minta tolong kepada manusia, kepada makhluk, di mana makhluk itu bukan wewenangnya, bukan kemampuannya. Minta kesembuhan tidak boleh kepada makhluk. Misalnya begitu, minta berkah tidak boleh kepada makhluk. Minta rezeki tidak boleh kepada makhluk. Minta dijaga, dipelihara, dinyalakan tidak boleh kepada makhluk. Begitu seterusnya. Dalam hal itu, pada umumnya, semuanya, hanya kepada engkau saja kami minta tolong, iya. Tapi dalam wilayah, dalam kampung makhluk, kita boleh saling membantu. Tapi pada dasarnya tetap kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah, mudah-mudahan dia mau membantu. Ya Allahnya dulu. Nah, kita buat kesimpulan itu. Atau pelajaran intinya. Kalau yang ini antum dengar semuanya. Bangun itu. Kalau yang ini dengarkan. Sebagai garis bawahnya dengarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namanya parawan. Dibagi dua. Separuh untuk kita, separuh untuk Allah. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Qasamtus salah, aku bagi salat itu menjadi dua. Semenjak ayat pertama sampai kepada iyyaka na'budu, itu untuk Allah namanya. Karena isinya memang mengingatkan kita kepada Allah. Taruhlah kita mulai dengan bismillah. Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, Malik yaumiddin, itu untuk Allah. Iyyaka nasta'in untuk kita. Apa untuk kita? Dimulai dengan minta tolong untuk kita. Bagi dua. Mengisyaratkan laksanakanlah kewajiban kita dulu, baru kita minta. Sekian yang bisa disampaikan. Tidak boleh panjang-panjang, karena panjang-panjang hilang konsentrasinya dan sudah buyar ingatannya. Mudah-mudahan abang-abangnya bisa menangkap, kakak-kakaknya juga bisa menangkap, dan mudah-mudahan
yang kelas 7 juga bisa menangkap, walaupun tidak semuanya. Tapi paling tidak kita sudah dapat gambaran-gambarannya. Bahwa kita adalah makhluk yang dicipta. Tujuan pencipta kita untuk agar supaya kita beribadah kepada pencipta kita. Dan kita diseru untuk beribadah kepada pencipta kita. Lalu dalam salat itu yang kita baca, hanya kepadamu kami beribadah. Ini mengingatkan kita bahwa kita memang telah menjalankan untuk apa kita dicipta. Dengan mengucapkan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Sekian saja harapan Nabi, mudah-mudahan dapat membantu kita memahami apa yang kita baca di dalam salat. Karena salah satu yang dapat membantu kekhusyukan kita juga agar ada buahnya salat itu dalam kehidupan kita, ya salah satunya memahami apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca. Sebab bacaan salat itu kalau tidak kita pahami, tidak kita renungkan, buahnya di luar salat sedikit, tidak banyak. Kalau kita tidak paham, berarti kita hanyalah mengucapkan bahasa ucapan yang kita tidak mengerti. Mudah-mudahan terbantu. Amin. Sekian saja, ditutup dengan kafarah majlis. Kelas 9 cukup semua, putra? Ada cukup. Ketuanya siapa? Baim, cukup anggotanya. Ya. Cukup anggotanya. Nah, cukup sajalah. Nanti di absen. Ini tadi ada absennya. Ya. Cukup anggota hadir semua, sudah bagus. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita beransur memahami apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan, walaupun agak payah-payah tanggung menangkapnya, tetapi kita coba memahamkan sedikit demi sedikit, sehingga bacaan salat itu dari awal sampai akhir kita secara global, terbiang-biang barangkali bisa kita paham. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.